Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, tetap semangat ya BDR-nya ya. Mari kita simak videonya bersama-sama. Selamat menyimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di pembelajaran tematik. Baiklah teman-teman, kita masih belajar di tema 3A, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Muatan bahasa Indonesia subtema 3, pertumbuhan hewan, dan subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia, yaitu tentang kosakata, tentang pertumbuhan hewan, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, kalimat saran dan tanggapan, arti kata dan membuat kalimat. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan wacana, menuliskan hasil pengamatan tentang hewan dan tumbuhan, membuat kalimat saran dan tanggapan, membuat kalimat dari kosakata baru. Baiklah, yang pertama kita bahas adalah subtema 3, pertumbuhan hewan. Hewan merupakan makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangbiakan hewan ada yang bertelur dan melahirkan. Hewan mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Pertumbuhan hewan salah satunya dipengaruhi oleh makanan. Dan hewan yang dipelihara dengan baik serta diberi makan setiap hari akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Tapi sebaliknya, hewan yang tidak dipelihara dengan baik akan menjadi lemah. Baiklah teman-teman, kita simak tentang pertumbuhan hewan. Amatilah daur hidup pada bebek. Telur bebek menetas menjadi anak bebek. Kemudian anak bebek menjadi bebek muda. Dan bebek muda akan tumbuh menjadi bebek dewasa. Dan bebek dewasa bertelur kembali, maka akan berputar kembali daur hidupnya, berulang dari telur anak bebek, bebek muda, dan bebek dewasa. Selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri hewan bebek. Yang pertama, bebek dapat berenang, berkembang biak dengan cara bertelur, memiliki paruh, tubuhnya ditutupi bulu yang dilapisi oleh minyak, berkaki dua dan berselaput. Nah, kita lihat pertumbuhan dan perkembangan kucing. Anak kucing tumbuh menjadi kucing muda, lalu kucing muda menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasa melahirkan anak kucing. Nah, lihat pertumbuhan dan perkembangan kucing. Dari anak kucing menjadi kucing muda, lalu menjadi kucing dewasa, dan kucing dewasa melahirkan anak kucing. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri ikan. Nah, jenis-jenis dan cirinya yaitu ada ikan koi, ikan lele, ikan mas, ikan arowana, dan ikan cupang. Ikan koi ukuran tubuhnya relatif besar, memiliki dua sungut dekat mulut. Varian warna merah, kuning, dan putih, memiliki bercak yang indah. Ikan lele tubuhnya licin, bentuk tubuh pipi memanjang, memiliki kumis di mulut, warna kepala sampai ekor berwarna hitam dan warna perut putih. Sedangkan ikan mas bersisik penuh, mempunyai 4 kumis di sekitar mulut, warnanya banyak varian. Ikan arwana badannya panjang, sirip dubur di belakang badan, 2 sungut di bawah bibir. Variasi warnanya ada putih, keperak-perakan, dan semi merah. Sedangkan ikan cupang bentuk sirip dan ekor menjumbai panjang dan mempunyai karakteristik khas pada struktur tulang, sirip, dan ekor. Warna tubuhnya terang, varian warna menarik dan atraktif. Nah, kita lihat ada bagian-bagian ikan, ada insang, mulut, mata, sisik, ekor, dan sirip. Ikan bernapas dengan insang,
Siripnya digunakan untuk berenang. Tubuh ikan diselimuti sisik dan lendir. Sisik berfungsi melindungi tubuh ikan, lendir mempermudah ikan untuk berenang, dan ikan berkembang biak dengan cara Selanjutnya adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur diletakkan di atas daun, dan setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga menjadi besar. Lalu, ulat membentuk kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Lalu, kupu-kupu muda tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Selanjutnya, kita akan melihat daur hidup hewan, nyamuk, dan belalang. Daur hidup nyamuk bermula dari telur, kemudian menjadi jentik-jentik, lalu menjadi pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Sedangkan daur hidup dan metamorfosis belalang dimulai dari telur, kemudian menjadi nimpa, dan menjadi belalang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kalimat tanggapan dan saran. Tanggapan adalah pernyataan atau reaksi seseorang berupa komentar terhadap peristiwa yang dia lihat, dibaca, didengar, atau dirasakan sendiri. Contoh kalimatnya adalah Jono sedang mengerjakan tugas kelompok bersama Salman dan Tigor di rumah Salman. Jono melihat ada jentik nyamuk di genangan air pot bunga milik Salman. Maka tanggapannya adalah kita berpendapat dengan pendapat sendiri ya, yaitu genangan air adalah tempat yang sangat disukai oleh nyamuk untuk berkembang biak. Nah, bagaimanakah tentang kalimat saran? Saran adalah kalimat yang berisi saran, himbauan, anjuran, masukan yang diberikan kepada orang lain. Biasanya menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, lebih baik, alangkah baiknya, dan masih ada lagi yang lainnya. Contohnya sama seperti tadi, hanya saja sekarang kita memberikan saran. Sarannya biasanya menggunakan kata sebaiknya atau seharusnya atau lebih baik dan lain-lain ya. Maka kita memberikan sarannya, sebaiknya Salman dan keluarga di rumah harus rajin membersihkan dan membuang genangan-genangan air yang kotor. Nah, kita lanjut ke subtema 4, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tumbuhan sebagai salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pertumbuhan pada tumbuhan misalnya pohon bertambah tinggi atau batang pohonnya bertambah besar. Pertumbuhan pada tumbuhan lebih cepat daripada pertumbuhan pada manusia dan hewan. Dan perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan secara alami ataupun buatan yang dibantu oleh manusia. Secara alami yaitu ada tunas, biji, spora, umbi. Sedangkan secara tunas terdapat pada pohon pisang, pohon bambu. Kalau biji terdapat pada mangga, cabai, jambu, dan masih banyak lagi. Kalau spora biasanya pada tanaman paku. Sedangkan umbi ada kentang, talas, singkong, bawang, dan lain-lain. Sedangkan secara buatan dapat dilakukan dengan setek dan cangkok. Tumbuhan mempunyai manfaat sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan juga dapat dijadikan bahan baku untuk pembangunan rumah. Nah, kita lihat bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari ada akar, batang, buah, daun, dan bunga. Akar berfungsi untuk menyerap air dan mineral, serta mengukuhkan tanaman. Ada juga akar yang berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, yaitu terdapat pada tumbuhan umbi-umbian. Sedangkan batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah.
Sedangkan daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Bunga sebagai alat untuk perkembangbiakan generatif, dan buah dapat melindungi biji. Bagian-bagian daun yaitu ada yang lengkap dan tidak lengkap. Bagian daun yang lengkap terdiri dari 3, yaitu pelepah, tangkai, dan helaian daun. Contohnya pada daun pisang. Sedangkan daun tidak lengkap yaitu terdiri dari 2 saja, tangkai dan helaian daun. Contohnya daun pohon mangga. Kemudian jenis daun dan klasifikasinya. Berdasarkan bentuknya ada tulang daun yang menyirip seperti pohon mangga dan jambu, yang menjari seperti pohon singkong dan pepaya terdiri seperti jari ya. Dan ada yang sejajar yaitu tebu lurus ya. Ada jagung, ada yang melengkung yaitu seperti sirih dan genjer. Sedangkan berdasarkan jumlah helai ada daun tunggal. Contohnya daun mangga yang 1 ya. Sedangkan yang majemuk yaitu seperti putri madu. Sedangkan fungsi daun yaitu untuk fotosintesis, pembuatan makanan yang dibantu oleh sinar matahari. Untuk penguapan air, pengeluaran air berupa tetesan air, penukaran oksigen dan karbon dioksida, yaitu alat pernapasan pada. Nah, teman-teman perhatikan gambar yaitu tentang cara pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan. Kentang yaitu dengan cara dari umbi, bayam biji, kunyit, rizoma. Pohon pisang dari umbi, ada wortel dari umbi juga, bawang merah, umbi lapis, stroberi, geragi, cocor bebek, tunas. Nah, kita akan membahas tentang mengenal biji dan tunas. Biji terdiri dari embrio, yaitu calon tumbuhan baru, dan kotiledon, yaitu cadangan makanan selama masa pertumbuhan dan kulit biji. Sedangkan tunas adalah tumbuhan baru atau anakan yang tumbuh dekat dengan induknya sehingga terbentuk rumpun, dan tunas tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas yaitu ada bambu, pisang, dan cocor bebek. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian bunga yang terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dan kelopak bunga serta dasar bunga. Selanjutnya kita akan bahas tentang arti kata terdapat pada tema 1 halaman 201 sampai 202. Fotosintesis mempunyai arti proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Spora, sel yang beralih fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Umbi batang yaitu batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menjadi umbi. Umbi bakar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan. Sedangkan umbi lapis pelepah daun yang berlapis-lapis. Selanjutnya, teman-teman kita akan mengartikan kata di halaman 208. Okulasi yaitu menempelkan sepotong kulit pohon, sedangkan mengenten menyambung batang bawah dan atas tanaman yang sejenis. Setek memperbanyak tanaman dengan potongan tubuh tanaman berupa akar, daun, dan batang. Merunduk yaitu memperbanyak tanaman dengan merundukkan atau membengkokkan cabang sampai ke tanah. Membuat kalimatnya contohnya okulasi. Ayah mengembangbiakan pohon mangga dengan cara okulasi. Mengenten, paman sedang mengenten pohon jambu di kebunnya. Setek yaitu kakek sedang memperbanyak tanamannya dengan cara setek. Merunduk, ayah merundukkan tanamannya agar menjadi lebih. Baiklah, kita akan menyimpulkan dari pembelajaran yang tadi sudah disampaikan. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan dapat dilakukan dengan cara bertelur dan melahirkan. Pertumbuhan hewan ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna.
Sedangkan pertumbuhan dan perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan cara alami dan buatan dengan bantuan manusia. Dan hewan dan tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang harus dipelihara dengan baik karena kita banyak mendapatkan manfaat dari keduanya, seperti firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 21. Sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan. Nah, cukup sekian ya materi yang dapat Bunda sampaikan di hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu diulang-ulang materinya agar bertambah kepandaianmu. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.